Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang brand identity atau identitas merek. Nah, sebenarnya brand identity atau identitas merek itu apa sih? Dan kira-kira seberapa penting nih untuk usaha atau bisnis kita, terutama untuk kita para pelaku UMKM ya. Nah, perlu Anda ketahui kalau identitas merek itu adalah DNA bisnis Anda. DNA bisnis Anda. Nah, di dalamnya itu mencakup seperti logo, kemudian tagline, warna, packaging, bahkan cerita yang mau Anda bagikan atau mau Anda sampaikan kepada konsumen. Nah, intinya brand identity ini lebih kepada apa yang terlihat dan apa yang didengar oleh mata dan telinganya para konsumen. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan Anda bergelut di bidang atau produk yang pemainnya itu udah banyak. Maka penting dan wajib untuk Anda membuat identitas merek yang berbeda dari kompetitor atau para pesaing. Tapi gimana nih caranya? Kira-kira gimana cara kita membentuk identitas merek yang kuat di mata konsumen? Nah, berikut ada 4 tips yang bisa Anda lakukan untuk membentuk identitas merek yang kuat. Yang pertama, Anda harus menentukan karakter apa yang mau Anda sampaikan. Ya, Anda harus menentukan karakter apa yang mau Anda sampaikan. Jadi setiap brand itu harus punya fokus karakternya sendiri. Sebagai contoh, di sini ada 2 brand yang cukup terkenal di Indonesia, brand lokal ya. Ada Erigo, kemudian ada Berrybenka. Dan kedua brand ini adalah brand yang sama-sama bergerak di bidang fashion, tapi mereka punya karakternya masing-masing. Untuk Erigo, dia tuh karakternya casual dan traveling. Dan produknya tuh seperti ini, kaos-kaos seperti ini. Kemudian untuk Berrybenka, dia memiliki karakter yang glamor, elegan. Dan produknya itu seperti ini, baju-bajunya. Ya, bisa dilihat sangat jauh perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin cari produk seperti ini di Erigo, gak akan ketemu. Begitu sebaliknya, Anda mau cari produk kaos-kaos seperti ini di Berrybenka juga nggak akan ketemu karena masing-masing dari brand ini sudah punya karakternya tersendiri untuk produknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Anda harus menentukan yang namanya target pasar. Apakah dia perempuan atau laki-laki, apakah usia dewasa, remaja, atau sudah orang tua, atau bagaimana status sosial ekonominya dan lain sebagainya ya. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat perbedaan daripada brand-brand yang ada. Brand Rabbani sudah jelas target pasarnya adalah perempuan karena mereka menjual produk seperti hijab, ya, mukena dan lain sebagainya. Kemudian untuk Wadimor target pasarnya sudah pasti laki-laki karena produk yang dijual adalah sarung seperti itu. Kemudian untuk usia sendiri sebagai contoh di sini ada brand Kapal Api. Mereka menggayat target pasar orang-orang tua atau orang-orang dewasa biasanya. Kemudian untuk Good Day, target pasarnya berbeda dibandingkan Kapal Api. Mereka lebih memilih usia-usia remaja atau mungkin usia 20-30 tahunan. Seperti itu. Kemudian untuk status sosial dan ekonominya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda ketika menentukan target pasar. Sebagai contoh ya, di sini ada brand KFC. Siapa yang nggak tahu? Sebuah brand makanan cepat saji yang sangat besar, sangat terkenal ya. Dan pastinya dengan nama yang sudah besar itu dan tersebar bahkan di seluruh dunia, tentunya target pasar mereka adalah menengah atau mungkin menengah ke atas. Di sisi lain ada The Besto ya yang juga menjual produk yang sama, itu fried chicken atau ayam goreng seperti itu ya. Tentunya target pasarnya akan berbeda dengan KFC. Mereka pasti akan menggayat yang dimana mungkin status sosial ekonominya adalah menengah ke bawah. Seperti itu ya, jadi tentukan target pasar Anda. Kemudian yang ketiga adalah membuat logo yang memorable. Kita perlu yang namanya punya logo yang mudah untuk diingat dan bisa menempel di memori para konsumen. Kenapa? Karena logo ini menjadi salah satu bentuk dari cerminan identitas brand kita. Di sini ada banyak sekali ya logo-logo dari brand-brand ternama atau brand-brand terkenal di Indonesia yang bisa Anda jadikan sebagai contoh atau inspirasi juga. Kemudian yang keempat ini adalah pemilihan warna. Nah, jelas ya, karena setiap warna itu punya makna psikologinya masing-masing yang bisa mencerminkan karakter brand Anda. Baik warna merah, warna hijau, kuning, biru, dan seterusnya, mereka punya makna psikologinya masing-masing.
Nah, untuk warna sendiri nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi pada intinya, sebuah brand itu perlu yang namanya brand identity atau identitas merek yang kuat. Supaya apa? Tentunya supaya bisa mendapatkan kepercayaan daripada konsumen, membangun kepercayaan para konsumen. Sehingga itu bisa membawa bisnis kita ke tingkat selanjutnya, tentunya bertumbuh dan berkembang. Baik, itulah dia pembahasan tentang apa itu brand identity atau identitas merek yang penting untuk kita ketahui sebagai pelaku UMKM. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.